Balik lagi sama aku di Alfanumiku Channel. Pada kesempatan kali ini, aku akan bahas tentang sistem pakar. Sistem pakar mendiagnosa penyakit menular pada anjing dengan metode certainty factor. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kita bahas pendahuluannya dulu. Yang pertama, anjing merupakan salah satu hewan peliharaan yang paling banyak berinteraksi dengan manusia. Memiliki potensi mengidap penyakit menular yang memiliki dampak buruk bagi manusia. Diperlakukannya pengenalan secara dini untuk menangani hal tersebut. Memerlukan bantuan ahli untuk mengenali gejala-gejalanya. Metode yang kita pakai di sini yaitu metode certainty factor yang seperti aku bilang tadi. Metode certainty factor yaitu merupakan suatu metode yang menunjukkan ukuran suatu kepastian atau aturan. Berdasarkan dengan rumus CF dari kaidah if A then H, yaitu jika fakta maka hipotesa, diberikan sebagai berikut. CF buka kurung H besar E kecil tutup kurung sama dengan CF buka kurung E besar, E kecil tutup kurung dikali dengan CF H besar E besar tutup kurung, yang dimana CF E besar E kecil yaitu adalah faktor kepastian dari fakta E yang dipengaruhi oleh fakta E. CF H besar E besar yaitu adalah faktor kepastian dalam hipotesa dengan asumsi bahwa fakta diketahui dengan pasti, yaitu ketika CF E besar E kecil sama dengan 1. Yang ketiga yaitu adalah CF H besar E kecil, faktor kepastian hipotesa yang dipengaruhi oleh fakta E. Oke, langsung saja kita masuk ke rumusnya. Rumus yang dipakai di sini adalah mencari CF E besar E kecil, yaitu CF H besar. Yang E tadi udah kita bahas bahwasanya E itu adalah fakta. E1 atau fakta 1, iris E2, iris E3, iris E4, tutup kurung. Di sini kita mencari minimalnya dari yang tadi. Minimal dari CF E1 E kecil, CF E2, CF E3 dan CF E4 itu kita mencari nilai yang paling kecilnya. Kemudian untuk CF H besar E besar itu adalah nilainya telah ditentukan berdasarkan fakta yang telah diberikan oleh pakar. Oke, langsung saja kita masuk ke fakta-faktanya atau evidence. Fakta pertama atau E1 dengan menganggap A. Gatal anjing menggaruk hanya sekali-sekali saja. Yang B. Anjing menggaruk pada bagian tertentu saja. C. Anjing menggaruk pada bagian-bagian tubuh tertentu terus-menerus. Dan D. Anjing menggaruk di seluruh bagian tubuh terus-menerus. Fakta yang kedua itu adalah bulu rontok. Bulu rontok itu ada 3 kemungkinan juga. Yang pertama, A. Rontok tidak sampai rambut anjing botak. B. Rontok hingga botak di beberapa bagian tubuh saja. Dan yang terakhir, rontok sehingga rambut anjing di seluruh tubuhnya habis. Fakta yang ketiga, terdapat bintik pada permukaan kulit. Fakta yang keempat, terjadi kerusakan bulu di seluruh muka, hidung, atau telinga anjing. Masuk ke hipotesanya. Hipotesanya itu adalah yang pertama, jamuran. Bahwasanya anjing ini kayaknya bakal terkena penyakit jamuran seperti itu. Kemudian fakta yang kedua, peradangan pada kulit karena digigitan kutu atau flea allergy dermatitis. Kemudian hipotesa yang ketiga yaitu peradangan pada kulit akibat adanya parasit membawa ketombe atau Shillelagh dermatitis. Nah, di sini ada nilai yang diberikan oleh pakar. Di sini untuk hipotesa yang pertama itu poinnya 0,8. Hipotesa yang kedua itu nilainya 0,3. Kemudian hipotesa yang ketiga itu nilainya 0,3. Lanjut ke case-nya atau lanjut ke perhitungannya. Misalnya, dari pilihan jawaban yang diberikan terdapat beberapa jawaban. Setiap jawaban memiliki bobot masing-masing tergantung dari tingkat keseriusan gejala. Maka user hanya perlu memilih salah satu jawaban aja. Yang pertama itu E1 atau case yang pertama itu nilainya 0,75. Dengan kemungkinan yang terjadi bisa kita lihat itu jumlahnya. Anjing menggaruk hanya sekali-sekali saja, itu perhitungannya 0,25. Anjing menggaruk pada bagian tubuh tertentu saja, itu 0,50. Yang C, anjing menggaruk pada bagian-bagian tubuh tertentu terus-menerus, itu 0,75. Anjing menggaruk di seluruh bagian tubuh terus-menerus, itu poinnya 1. Dan yang kedua, untuk faktanya itu rontok tidak sampai rambut anjing botak. Rontok hingga botak di beberapa bagian tubuh saja, poinnya 0,67. Kemudian rontok hingga rambut anjing di seluruh tubuhnya habis.
Oke, lanjut lagi. Di case selanjutnya, pertanyaan 3 dan 4 diasumsikan ya sama dengan 1 dan tidak sama dengan 0. Di mana pertanyaan yang ketiga itu langsung ke 1 dan pertanyaan keempat itu 1. Yaitu angka 1 diasumsikan sebagai angka pasti. Maka kita hitung dengan rumus yang tadi, CF hipotesa fakta 1 iris fakta 2 iris fakta 3 iris fakta 4, maka nilai yang minimal yang bisa kita ambil dari seluruhnya itu dari 0,75, 0,67, 1 dan 1 dari fakta 1, 2, 3 dan 4 itu yang dapat kita ambil nilainya adalah 0,67. Oke, langsung saja kita masuk ke perhitungan rumus atau hasilnya. Di sini kita bisa lihat perhitungan rumus yang tadi sudah kita bahas. CF H besar E kecil sama dengan CF E besar E kecil dikali dengan CF H besar E besar. Dimana untuk hipotesa yang pertama itu perhitungannya adalah 0,67 dikali dengan hipotesa yang pertama itu nilainya 0,8, hasilnya itu 0,536. Kemudian untuk hipotesa yang kedua itu kita kalikan lagi 0,67 dikali 0,3, maka hasilnya adalah 0,201. Yang ketiga adalah hipotesa yang ketiga, itu dikalikan dengan 0,3, hasilnya adalah 0,201. Dari ketiga hipotesa di sini bisa kita prediksikan, bisa kita lihat persentasenya. Jamuran di sini persentase yang bisa kita ambil adalah 5,53,6%. Yang kedua, peradangan pada kulit karena gigitan kutu yaitu adalah 20,1%. Yang ketiga, peradangan pada kulit akibat adanya parasit pembawa ketombe itu persentasenya 20,1%. Masuk pada kesimpulannya. Yang pertama, kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah sistem pakar pendiagnosa penyakit menular pada anjing melalui perangkat Android telah dapat dibangun dan dapat mendiagnosa penyakit berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien. Pasien di sini adalah anjing. Yang kedua itu sistem pakar yang dibuat telah dapat memuat kesimpulan akhir yang lebih dari satu atau multi output dengan mengelompokkan penyakit-penyakit yang memiliki satu atau lebih gejala yang sama. Yang ketiga itu adalah sistem pakar dapat mengetahui besar tingkat kepercayaan dari penyakit yang didiagnosa dengan menggunakan rumus faktor kepastian yang tadi kita bahas yaitu certainty factor. Oke, itu aja. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Untuk file PowerPoint-nya aku letakkan di link description bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Faktor kepastian hipotesa yang dipengaruhi oleh fakta E kecil. Oke, langsung saja kita masuk ke metodenya atau rumusnya. Jatuh. Nggak